Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Fitri Aprilia, kedua Yuni Cut Lestari, ketiga Melda. Dan selanjutnya saya ingin membacakan materi dari nomor 1 sampai 4 untuk memenuhi tugas pengambilan keputusan manajemen. Pertama, saya ingin membacakan pengertian psikologi konsumen. Psikologi konsumen adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku konsumen pada seseorang atau manusia. Dalam ilmu ekonomi mikro, yang dimaksud dengan konsumen kegiatan, konsumen adalah seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa. Pengertian lain tentang konsumen adalah orang atau sesuatu yang membutuhkan, menggunakan, dan memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen biasa memiliki kebiasaan dan tingkah laku yang berbeda-beda. Menurut pandangan filsafat ilmu, bahwa ilmu saling melengkapi dan mengisi. Yang kedua, istilah yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, faktor internal. Faktor ini biasa menjadi bahan pertimbangan dari seseorang konsumen untuk pengambilan keputusan kepada produk yang Anda jual. Beberapa faktor internal yang menjadi alasannya adalah: pertama, motivasi, kedua, ekonomi, ketiga, sikap, keempat, persepsi, dan kelima, integrasi. Dan kedua, faktor eksternal. Di dalamnya ada faktor eksternal yang menjadi alasannya juga, yaitu kebudayaan, kelompok sosial dan kelompok referensi, dan ketiga, keluarga. Dan selanjutnya, materi keempat ialah kebutuhan konsumen. Kebutuhan pelanggan atau konsumen adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan, dan spesifikasi kepuasan yang dicerminkan oleh pemenuhan standar pelayanan prima membandingkan produk atau kinerja dengan kebutuhan dan harapannya. Terima kasih. Selanjutnya saya Yuni Cut Lestari dengan NPM 1812110241. Saya akan menjelaskan materi nomor 5 sampai dengan 8. Yang sebelumnya teman saya telah menjelaskan materi dari nomor 1 sampai dengan 4. Materi nomor 5 adalah proses kognitif. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasanya diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi bidang ilmu yang mempelajari kognisi beragam, di antaranya adalah psikologi, filsafat, komunikasi, dan lain-lainnya. Materi nomor 6 adalah status afektif. Status afektif merupakan pengkajian atau pemeriksaan pada kemampuan menilai mental dalam fungsi intelektual untuk mendeteksi gangguan fungsi afektif. Yang ketujuh adalah ciri-ciri kepribadian. Yang pertama adalah mencerminkan perbedaan pribadi. Yang kedua adalah konsisten. Yang ketiga adalah psikologis dan fisiologi. Yang keempat adalah aktivitas dari perilaku. Yang kelima adalah kepribadian dapat berubah. Yang keenam adalah kepribadian berinteraksi dengan situasi. Materi yang ke-8 adalah pengenalan masalah. Pengenalan masalah
Proses pembelian dimulai saat pembelian mengenali masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal misalnya dorongan memenuhi rasa lapar, haus, dan seks yang mencapai ambang batas tertentu bagi manusia. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Melda Pratama Gultom, NPM 18120245. Di sini saya akan menjelaskan materi 9 sampai dengan materi 12. Yang sebelumnya materi 1 sampai materi 8 sudah dijelaskan oleh kawan saya. Materi ke-9 yaitu pencarian informasi. Pencarian informasi dapat dicari tentang kriteria penilaian yang sesuai untuk pemecahan masalah, adanya berbagai macam alternatif, dan unjuk rasa dari setiap pemerahan alternatif. Setiap kriteria evaluasi merupakan langkah terakhir. Informasi konsumen internal. Informasi yang disimpan dalam ingatan diperoleh secara aktif melalui pencarian-pencarian sebelumnya dan pengalaman pribadi. Sedangkan informasi internal dapat dicari melalui sumber seperti sumber pribadi, sumber bebas, yaitu kelompok konsumen, profesional, bayaran, dan badan pemerintahan, sumber pemasaran, dan sumber pengalaman langsung. Materi ke-10 yaitu penilaian dan seleksi alternatif. Kriteria penilaian adalah berbagai ciri yang dicari konsumen sebagai jawaban terhadap suatu masalah. Mereka membandingkan merek-merek yang berbeda untuk meninjau masalah khusus dari mereka. Aturan keputusan dalam penilaian produk yaitu konjuktif. Produk harus memenuhi nilai minimal dari seluruh kriteria penilaian. Jika tidak, maka produk tersebut tidak akan dipilih. Yang kedua, disjungtif. Produk harus memenuhi nilai minimal yang cukup tinggi untuk salah kriteria penilaian yang digunakan. Yang ketiga, eliminasi berdasarkan aspek elimination by aspect. Produk yang harus memenuhi semua kriteria yang digunakan pada tingkat yang dapat diterima. Setiap produk yang tidak memenuhi salah satu kriteria maka akan dipertimbangkan lagi. Berikutnya, leksikografis. Kriteria penilaian disusun berdasarkan prioritas kepentingan dari kriteria yang terpenting, kriteria yang harus penting. Berikutnya materi yang ke-11 yaitu seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Keputusan untuk ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama secara simultan atau bersama-sama. Yang kedua, produk dulu baru penyalur. Yang ketiga, penyebar dulu baru kemudian produk. Proses pengambilan keputusan dapat diambil oleh konsumen untuk menyeleksi penyalur sesama dengan proses pengambilan keputusan untuk memilih suatu merek. Jenis konsumen yang berbeda memberikan nilai yang berbeda kepada ciri-ciri konsumen dari golongan sosial rendah memiliki kesukaan yang berbeda dengan konsumen dari golongan sosial menengah untuk kategori produk tertentu. Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-12, proses pasca pembelian. Kebanyakan pembelian diikuti dengan menggunakan produk. Bagaimana produk mungkin saja tidak diperhatikan oleh pembelinya, tetapi orang lain. Disposi suatu pembangunan atau pembuangan produk merupakan hal diperhatikan juga. Perilaku disposi menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena adanya keprihatinan
ekologikal dari konsumen. Kemudian daur ulang atau penggunaan kembali tempat produk merupakan ciri yang penting bagi banyak konsumen. Demikianlah materi psikologi konsumen yang sudah dijelaskan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.